Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqin. Pada para alim, para kiai, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus takmir masjid dan juga panitia pengajian yang saya hormati. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih memberikan dan berkenan memberikan satu anugerah, datang ke masjid di pagi hari yang sebenarnya kesibukan kita ini kalau kita mau turuti tidak akan pernah ada habisnya. Dunia itu kalau kita urusi nggak akan ada habisnya, dan semakin kita sibuk dengan dunia kita maka sebenarnya hati kita semakin gersang. Maka ketika kita menginginkan kedamaian, datanglah ke pengajian. Ya, ini adalah salah satu obat untuk menghalau kecintaan kita kepada dunia, dan kita bersyukur karena dengan anugerah inilah seorang yang sehat belum tentu mau untuk mendatangi kajian atau berbuat baik. Seorang yang sehat belum tentu memiliki kekuatan untuk kepedulian terhadap orang lain, menginfakkan hartanya, jiwanya untuk berjuang di jalan Allah. Ini semua ada satu jasa dari seorang nabi yang namanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjasa, telah memberikan kepada kita contoh teladan, petunjuk dari wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu percaya, beriman. Dan hanya bagi orang beriman. Jenengan percaya kalau misalnya balasan Allah, kedatangan kita setiap langkahnya itu memiliki satu balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dituntut satu keimanan. Kalau kita tidak beriman tidak mau. Kalau seorang istri membuatkan teh atau kopi itu balasan dari Allah itu besar, dan mau melakukan padahal pada posisi yang lelah, pada posisi yang capek, ya hanya dengan kekuatan iman yang bisa menggerakkan. Kalau sekiranya Allah SWT datangkan dari langit balasannya secara nyata, misalnya uang satu kepok, itu saya kira banyak para istri tidak akan mengeluh, karena setiap bikin kopi, setiap bikin teh akan jatuh uang satu kepok. Tidak ada istri yang keluar negeri untuk bekerja. Tapi balasan Allah yang lebih besar daripada uang sekepok ini hanya bagi orang yang beriman yang mau mengamalkan. Pada kesempatan ini saya diberi satu tema atau satu materi yang kaitannya dengan masalah Ramadan. Jadi Ramadan ini sudah kita jalani berapa kali kira-kira? Kalau kita hitung dari 14 tahun balik atau 15 tahun balik, kalau umurnya 50 berarti sudah 35 kali Ramadan. Ada yang umurnya 50? Yang umurnya 40 berarti sudah 25 kali. Yang umurnya 70? Ya, banyak kali. Masya Allah. Pertanyaan saya, hasilnya apa? Ramadan ini kan kita jalani setiap tahun. Tapi mengapa kita tidak memiliki satu hasil sebagaimana kalau di dalam ayat jelas disebutkan, la'allakum tatakun. Karena orang bertakwa itu nanti ada indikatornya. Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia. Ada syahrun mubarak
yaitu bulan yang diberkahi. Pertanyaannya, sudahkah kita dapatkan keberkahan Ramadan? Atau betul-betul kita memuliakan Ramadan? Pertanyaan saya. Kalau ada seorang syekh dari Timur Tengah mau datang ke masjid ini, ya, 3 bulan ke depan, apa yang akan dilakukan oleh takmir masjid ini? Apa yang akan dilakukan oleh jamaah masjid ini? Apa, Pak? Persiapan. Padahal kedatangan Ramadan itu lebih mulia daripada kedatangan seorang syekh. Tapi apa yang kita lakukan? Kita biasa-biasa saja. Gak ada persiapan, gak ada. Ada sebagian sahabat mengatakan bahwa mereka para sahabat itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa menjumpai Ramadan. Artinya apa? Ada apa ini kok 6 bulan sebelumnya dia sudah menginginkan Ramadan? Berarti kan sudah ada keinginan, persiapan, minta. Kita boro-boro, Pak, ya, mintanya aja kadang terlambat. Ini 6 bulan sebelumnya sudah minta. Nanti setelah Ramadan lewat, beliau berdoa selama 6 bulan juga agar apa yang diamalkan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tanya pada diri kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut Ramadan? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut tamu yang agung, tamu yang mulia, yang mana kedatangan Ramadan ini akan membawa keberkahan bukan hanya di dunia, termasuk di akhirat. Mencetak manusia bertakwa. Dengan takwa inilah akhirnya Allah akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita di dunia ini dan juga termasuk di akhirat. Jenengan percaya kalau istrinya jenengan cerewet itu selesai di bulan Ramadan, setelah Ramadan selesai istri jadi lembut, percaya nggak? Nggak percaya karena belum mengamalkan. Jenengan punya hutang lewat Ramadan, hutang sampai lunas di tahun berikutnya. Jenengan percaya nggak? Nggak percaya karena jenengan nggak tahu bagaimana caranya kan? Wah, ini dampak dari ketakwaan yang kita lakukan selama Ramadan. Kan kita sudah tahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bahwa takwa itu bisa menjadi jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar dengan ketakwaan kita. Nah, kalau kemudian kita lewati Ramadan, kemudian masalah kita nggak selesai, berarti kan kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah betul Ramadan ini membentuk ketakwaan bagi diri kita sendiri? Apakah Ramadan itu mencetak saya sebagai orang bertakwa? Kenapa Allah tidak kasih jalan keluar? Kan itu yang harus ditanyakan, sehingga ada perubahan-perubahan. Makanya tentang masalah tarhib ini penting bagi umat ini dan sangat diperlukan. Agar apa? Agar kita nanti mampu menghayati, mampu menikmati Ramadan. Coba siapa di antara kita yang bisa menikmati Ramadan? Sebagaimana para sahabat ketika menjelang akhir Ramadan, mereka menangis. Karena apa? Akan ditinggalkan tamu yang agung. Saya mau tanya sama ibu-ibu, pernah nggak nangis ketika mau Ramadan itu mau selesai? Iya Pak, saya nangis Pak, jahitan saya belum jadi. Oh ya wes, nggak bisa beli baju Pak, nggak bisa beli roti Pak. Ya sudah. Kenapa coba? Padahal orang-orang dulu, para sahabat itu kalau mau Ramadan itu mau selesai, itu nangis tuh. Kenapa? Karena mau ditinggalkan tamu yang agung ini, tamu yang mulia ini. Dan saya hampir rata-rata kalau pas itikaf itu saya perhatikan, biasanya itikaf itu kan ngejar apa namanya khatam ya. Itu kalau sudah khatam tanggal 28 apa tanggal 27 sudah selesai dia, udah nggak baca lagi. Padahal harusnya dia harus baca terus sampai di injury time. Tapi apa yang kita lakukan? Enggak, malah bergurau, persiapan mau pulang dan sebagainya. Enggak, ini kita bagi teman-teman yang itikaf coba kita perhatikan. Harusnya apa? Menjelang injury time itu waktu-waktu yang dahsyat. Coba kalau kita nonton sepak bola, injury time itu adalah waktu yang sangat berharga. Begitu bisa mencetak gol, lawan nggak bisa membalas. Nah, tapi kenapa di saat injury time justru kita ke pasar? Ya, makanya ibu-ibu nanti didorong suaminya untuk ikut iktikaf. Karena kita tidak bisa menghayati, tidak bisa menikmati
tidak bisa merasakan kehadiran Ramadan itu bukan seperti bulan-bulan biasa. Maka sangat wajar ketika Rasulullah SAW juga memberikan motivasi menjelang Ramadan, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau bersabda, "Atakum Ramadhana syahrun mubarak, faridullahi azza wa jalla alaikum siyamih, taftahu fi abwabis sama' wa tughliqu fi abwabil jahim wa taqullu fi maratatus syayatin, wallahi fihi lailatin khairin min alfi syahrin, man hurima khairuha faqad haruma." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh barokah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka. Syaitan-syaitan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang untuk mendulang banyaknya pahala di malam itu, berarti dia terhalang mendapatkan kebaikan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai. Nah, tentang hadis ini ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah Al-Fauzan, dia mengatakan, fi hadzal hadithi bisyaratil li'ibadillahi shalihina bi qudumi syahri ramadhanil mubarak. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbaru sahabah radhiyallahu anhum ajma'in bi qudumihi. Wa laysa hadha akhbaran majradan bal ma'nahu bisyaratihim bi musimin adimin. Yaqdaruhul haqq qadrahu salihun al-mushmirun li'annahu baina fihi ma hayya Allahu li ibadihi min asbabil maghfirati wa ridwani wa ya asbabun katsira. Faman fatatuhu maghfirah fi Ramadan fa huwa muharramun ghayatul haram. Beliau Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat satu kabar gembira bagi para hamba Allah yang saleh dengan datangnya bulan Ramadan yang diberkahi. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat akan kedatangan Ramadan ini bukan hanya berita semata, tapi maknanya ada satu kabar gembira bagi mereka dengan adanya waktu yang agung, yang memang sudah selayaknya dimuliakan oleh orang-orang yang soleh dan siap untuk melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan. Karena beliau Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah telah siapkan begitu banyak kebaikan, yang mana kebaikan-kebaikan ini menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan dan ridhonya. Dan sebab-sebab ini banyak sekali. Karena itu, siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, berarti dia telah diharamkan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Masya Allah. Mari kita perhatikan, ya, kita kupas satu-satu. Yang pertama, Rasulullah SAW dalam komentarnya Syekh Abdullah Al-Fauzan ini adalah bahwa dari hadis tadi merupakan kabar gembira bagi para hamba Allah yang soleh. Berarti yang senang menyambut datangnya Ramadan hanyalah orang-orang yang soleh. Yang tidak soleh tidak suka. Yang nggak soleh nggak senang. Perasaan baru kemarin ya Ramadan, kok sekarang Ramadan lagi. Yang paling nggak suka itu kalau saya perhatikan itu, ya maaf ya, kalau di sini ada saya mohon maaf sebelumnya karena saya pernah mengalami juga. Yang paling nggak suka kedatangan Ramadan itu adalah ketua koperasi simpan pinjam. Kenapa? Ramadan itu banyak yang ngambil, banyak juga untuk nyari modal, gitu, untuk jualan, memanfaatkan momen Ramadan. Bagi anggotanya itu biasanya begitu. Wes pokoknya kalau menjelang Ramadan, saya pernah kerja di sebuah koperasi dulu, itu juara nasional Indonesia itu berturut-turut 3 kali. Saya paham persis setiap menjelang Ramadan pasti ketuanya itu pusing. Belum lagi kalau datangan tamu untuk apa? Untuk studi banding dari luar Jawa. Wah, itu mesti ngeluarkan duit, ya dah. Nah, untuk nyambut tamu masa nggak ngeluarin duit? Nggak mungkin. Dan tamu kalau datang bukan 1-2 orang, sak bis. Maka kalau orang soleh itu
kalau mendapati Ramadan, kalau kita merujuk pada para sahabat, 6 bulan sebelumnya beliau sudah berdoa agar sampai kepada Ramadan, sangat mengharap kedatangan tamu yang agung. Hanya orang soleh, dia bisa berusaha untuk mempersiapkan secara fisik. Apa fisiknya? Ya kalau fisiknya jelas diawali dengan berbagai macam puasa-puasa sunnah sebagai bentuk apa? Pemanasan. Kemudian belajar mulai infak, belajar merajinkan baca Quran agar nanti di bulan Ramadan dia lancar membacanya. Hari ini kalau di kampung-kampung nggak pernah baca Quran, tahu-tahu baca Quran di bulan Ramadan langsung keluar ke speaker. Ini mohon dipahami, sehingga tidak pernah baca Quran di biasanya, terus kemudian di Ramadan dia baca Quran, tahu-tahu dikeluarkan lewat speaker. Ya, yang terjadi adalah ya itulah tadi ya, bacanya seperti itu, naudzubillah. Kemudian ini bukan hanya kabar gembira, kata Syekh Abdul Fauzan, ada upaya untuk dimuliakan bulan ini. Dan sekali lagi yang bisa memuliakan hanya orang-orang yang soleh, dan dia siap untuk apa? Sudah punya rencana apa yang akan saya lakukan. Ramadan itu apa yang saya mau lakukan? Saya mau khatam berapa kali? Itu udah direncana. Saya mau itikaf di mana? Ya, bukan kemudian asal-asalan. Apalagi maaf ya, kalau misalnya orang puasa hanya sekedar saja mengalir, yang penting puasa. Makanya saya sering sampaikan, jadi puasa orang muslim sama puasa orang mukmin itu beda. Ya, kalau puasanya orang muslim itu yang penting sah, syarat rukun jalani selesai, nggak peduli. Sahur ikut sahur, ya kan? Sambil ya apalah dia nonton TV atau YouTube. Nanti kemudian subuh sholat, pada subuh tidur, nanti bangun duhur sholat jamaah, nanti tidur lagi sampai asar sholat jamaah asar, nanti setelah enggak tidur, biasanya jalan-jalan. Orang bilang ngabuburit ya, wes jalan-jalan kemana-mana gitu kan, sampai maghrib ikut makan. Sah nggak sholatnya? Puasanya sah nggak? Sah. Udah gitu puasanya muslim itu gitu. Nanti sampai isya, setelah isya sholat, ya ikut raweh lah, paling 4 rakaat pulang. Udah dia nonton TV, tidur, besok bangun, terus gitu 30 hari atau 29 hari. Itu puasanya muslim. Tapi puasanya mukmin beda, nggak begitu. Puasa mukmin itu dia akan mengisi waktu-waktunya adalah untuk bermanfaat. Sesuatu yang sangat istimewa di bulan istimewa, dia tidak akan mau sia-siakan waktu itu, adalah gunakan untuk bermanfaat. Kenapa demikian? Syekh Abdul Fauzan beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah telah siapkan begitu banyak kebaikan. Baca Quran misalnya, 1 hurufnya jelas 10 kebaikan. Di bulan Ramadan lipatkan 10 kali lipat. Di malam Lailatul Qadar lipatkan sampai 1000 bulan. Ini sudah disiapkan oleh Allah SWT, kebaikan-kebaikan ini. Yang mana kebaikan-kebaikan ini menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah bisa simpulkan bahwa ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu menjadi sebab. Lah kalau kita tidak banyak melakukan kebaikan, apa sebabnya? Apa yang menjadi asbabnya? Ya bisa jadi sholatnya, iya. Tapi kira-kira kalau kita mau lihat peluang dari banyaknya aktivitas kegiatan kebaikan dengan hanya sekedar sholat saja, lebih banyak mana peluang untuk mendapatkan ampunan? Lebih banyak orang yang melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Maka jangan spekulasi. Semakin banyak kita khatamkan Quran, insya Allah di situ semakin banyak kebaikan peluangnya. 1 hurufnya saja sudah 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kita tidak tahu huruf yang mana yang kita baca itu yang menjadi sebab ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, karena itu siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, berarti dia telah diharamkan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Kalau tadi disebutkan ada seorang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmatnya Allah.
Ya itu tadi, puasa sing hanya sah saja tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah kita akan begitu terus gitu? Makanya Allah dalam salah satu riwayat juga disebutkan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai yang mengharapkan kebaikan, sambutlah. Kalau kita menginginkan banyak kebaikan, sambutlah. Bulan Ramadan itu sambut. Kita siapkan fisik kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah saya. Berikan anugerah kepada saya mampu untuk mengamalkan amalan-amalan karena Engkau ya Allah. Jadi ikhlas itu juga butuh doa. Siapa yang bisa ikhlas? Gak ada. Kecuali Allah kasih kepada kita anugerah bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dikira ikhlas itu gampang? Oh enggak. Sulit. Ini salah satunya. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bagaimana tidak gembira seorang mukmin ketika diberi kabar gembira tentang Ramadan dengan terbukanya pintu-pintu surga. Bagaimana tidak gembira seorang yang berdosa yang terhukum dengan tertutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira kalau diberi kabar tentang satu waktu yang di dalamnya setan dibelenggu. Dari sisi mana ada satu waktu yang menyayangi Ramadan? Ada enggak? Makanya kalau ada satu riwayat yang mengatakan seakan-akan para sahabat itu menginginkan seperti Ramadan semuanya, ya wajar. Karena mereka ini merasakan betul bagaimana Ramadan itu. Bagaimana waktu-waktunya itu digunakan, lalu kemudian kemuliaannya, sampai dampak yang didapatkan daripada Ramadan itu sendiri. Kemudian selanjutnya bahwa di situ disebutkan tentang syaitan itu dibelenggu. Pernah nggak merasakan kalau di Ramadan itu setan dibelenggu? Ada yang pernah merasakan? Ya, saya baru merasakan sekitar ya 3 tahunan inilah. Sejak dulu ya tahu kalau setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, tapi baru merasakan itu sekitar 3 tahunan ini. Betul-betul sadar, ternyata betul kalau Ramadan itu setan dibelenggu. Buktinya mana? Baik. Tadi saya bilang kalau Ramadan itu jenengan khatam berapa kali? Sehari berapa juz? Kan gitu kan? Begitu keluar Ramadan, ada lontong, ada opor, ada apa, udah. Itu yang 1 juz saja nggak selesai, Pak. Setan-setan sudah pada dilepas. Wujudnya lontong, opor, macam-macam itu. Ya kan? Mau ngaji aja nggak sempat. Kita mau ngaji ada tamu, ada apa, banyak godaannya. Tapi ketika Ramadan, Masya Allah, kita baca 1 juz itu enteng banget. Makanya pernah ada seorang teman itu ketika ikut itikaf itu, dia tanya sama saya begini, Pak Ahmad, saya setiap itikaf gak pernah khatam, padahal banyak waktu. Ya, kalau ada yang khatam sekali rugi. Itikaf itu kan isinya kan cuman apa sih? Baca Quran, dzikir, sholat, ya kan? Kemudian apa? Tidur ya sebentar paling. Dia bacanya lancar kok. Saya tanya jenengan kalau baca Quran 1 juz berapa menit? Ya antara 30, tergantung juznya kan. Kadang-kadang ada yang sulit, ada yang mudah gitu. Kayak juz 30 mudah ya 30 menit gitu. Ya antara 30, 45 menit, 50 lah. Ya, baik. Coba saya mau ajak hitung. Saya anggap misalnya 45 menit. Kalau saudara itu bangun jam 3 dan sudah tarawih di awal waktu ba'da isya, kemudian sahurnya itu ada jam 4, berarti ada waktu 1 jam. Kalau itu dibaca sudah 1 juz. Ya. Nanti setelah sahur sambil nunggu subuh itu bisa 1 juz. Jadi kan sudah bisa dapat 2. Nanti pada subuh sampai syuruk bisa jadi 2 juz, sudah 4. Ini kalau itikaf loh. Nggak itikaf pun bisa sebenarnya. Kalau itikaf lebih banyak lagi karena banyak waktu. Kalau nggak itikaf pun bisa. Nanti setelah itu misalnya antum tidur sampai jam 8, bangun misalnya.
Ya, nanti sampai Qailullah baca itu berapa juz itu? Sudah 3 juz, berarti sudah 7. Sehari 10 juz itu 3 hari sekali khatam. Subhanallah Pak, diamalkan. Dan sekarang Masya Allah ya, kalau misalnya 3 hari sekali khatam, berarti kalau 10 hari sudah 3 kali kan. Itu kalau kita mau hitung-hitung waktu begitu. Kalau mau diperlambat lagi ya nggak apa-apa lah, bisa 2 atau 3 kali, bisa 6 kali kadang-kadang. Lah di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sampai saya menemukan ada yang 2 hari sekali khatam, berarti sehari itu 15 juz. Itu bangunnya itu tidurnya memang sebentar, tidurnya sebentar emang. Masya Allah ya, makanya itikaf itu adalah ibadah pribadi, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kalau misalnya ikut itikaf kok nggak selesai baca Quran itu, kalau nggak banyak tidur ya banyak ngobrol itu orang itu pasti. Gampang, jadi deteksinya gampang. Loh kok Pak Ahmad tahu? Ya pernah aja. Jadi nek tahu nglakoni iku iso cerita ya Pak ya. Itu masalahnya begitu. Nah, makanya disebutkan pada malam pertama bulan Ramadan setan-setan dan jin-jin dibelenggu, ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun pintu yang terbuka dan pintu-pintu jannah dibuka. Tidak ada satupun yang tertutup. Dalam riwayat yang lain, pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lebar-lebar. Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah. Apabila datang bulan Ramadan, pintu rahmat dibuka. Ya, suami istri itu misalnya punya konflik nih. Konflik di bulan Rajab, bulan Sya'ban, lewatin Ramadan, harusnya loh ya. Kalau kita lihat dari sisi hadis ini, kalau pintu rahmat itu dibuka, itu udah rujuk itu. Karena rahmatnya nggak nyangkut ya nggak rujuk, malah tambah cerai. Karena Ramadan itu salah satu bulan diantaranya, kalau bahasa saya ya bulan muhasabah. Kalau tadi disebutkan ada tazkiyatun nufus ya di bulan Ramadan itu. Karena di Ramadan itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, itu bisa merubah karakter manusia. Makanya saya tadi bilang, bagi bapak-bapak yang memiliki istri yang cerewet itu bisa dimintakan di bulan Ramadan. Ya Allah, istriku adalah makhlukmu ya Allah, ciptaanmu ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah gitu. Begitu juga ibu-ibu yang punya suami yang galak. Ibu punya suami galak enggak? Enggak ya, alhamdulillah. Kalau punya suami galak juga dimintakan di bulan Ramadan, itu langsung dikabulkan ya, insya Allah ya. Punya keinginan apapun, yang pengen umroh ya minta di bulan Ramadan, yang belum punya rumah minta di bulan Ramadan, insya Allah. Makanya kita memuliakan ini dalam rangka menyambut Ramadan itu diantaranya adalah dengan mengisi amal-amal soleh ya. Persiapan Ramadan sudah kita siapkan, jiwa kita, raga kita sudah tahu menjelang Ramadan jangan terlalu capek bekerja. Kita siapkan betul-betul waktunya itu apa, untuk menjaga badan kita biar sehat dan minta kepada Allah. Dan kemudian kita juga sudah berencana akan mau melakukan apa itu di bulan Ramadan. Kalau tadi sudah saya kasih contoh, diantaranya adalah baca Quran, termasuk nanti bentuk kebaikan yang bisa mengundang ampunan dan ridhonya Allah adalah sedekah.